Kalian tuh ada-ada aja sih gitu. Sudah ilegal, pekerjaannya yang dilarang. Ya malulah. Indonesia lagi gitu. Halo teman-teman, Assalamualaikum. Jumpa lagi dengan RC Channel. Gimana nih kabarnya teman-teman semua? Semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun, amin. Ini video liburan aku lanjutan kemarin ya teman-teman. Nah, aku sekarang sudah sampai di puncak Gunung Tai'o. Di sini seperti teman-teman bisa lihat pemandangannya, Masya Allah luar biasa ya. Semua lelah letih terbayar lunas sampai di puncak ini. Sangat sejuk. Kebetulan waktu pas kami baru datang rintik hujan, tapi agak sore tuh mulai ada panas sedikit. Pokoknya cuacanya tuh mendukung banget ya. Pas kita naik lagi capek-capeknya tuh sejuk gitu, walaupun ada hujan nggak besar. Nah pas kita mau ngambil foto, ngambil video tuh udah terang gitu. Dan di sebelah kanan saya ini tempat pemakaman umum ya teman-teman. Pemakamannya orang Hong Kong. Jangan tanya aku ya gimana waktu dulu membuatnya, aku juga nggak tahu ya. Karena di sini nggak ada akses untuk mobil. Gimana bawa pasirnya, bawa semennya aku nggak tahu. Keindahannya luar biasa sekali di sini guys. Tadi Eneng nanya, itu kuburan Cina ngangkut pasir semennya gimana, katanya di atas gunung. Pakai perahu mungkin Bu. Pakai perahu terus pakai alat berat dikerek. Tuh. Kuburan Cina. Jadi lelahnya kita mendaki itu terbayar dengan pemandangan di sini. Jadi di sininya tuh laut. Nah, di sininya tuh pegunungan. Dan di bawah pegunungan itu kuburan orang Cina. Ya, orang Hong Kong yang mayoritasnya Cina. Oh ya teman-teman, pada kesempatan kali ini aku juga ingin memberitahu teman-teman ya, barangkali ada yang berkesempatan menengok gitu, ada teman kita sedang kritis ya, namanya itu Mbak Fitria. Dia itu dirawat di Rumah Sakit Queen Elizabeth ya, lantai 11G bed 18. Dia ini orang Ponorogo ya teman-teman. Jadi Mbak Fitria ini masa kecilnya, dari kecil itu ya sudah kehilangan orang tua, kemudian dia semenjak kehilangan orang tua diurus sama tetangganya yang katanya bencong ya, sampai lulus sekolah. Kemudian beliau sempat kerja di pertokoan, jadi orangnya dari kecil tuh pekerja keras gitu ya. Kemudian dia pergi ke Hong Kong karena pengen mandiri, pengen punya rumah sendiri. Namun dia ini kakak beradik ya teman-teman. Di sini dia tuh divonis leukemia atau kanker sel darah, yang mana dia sudah menjalankan kemoterapi, kemudian kepalanya sudah botak katanya. Di sini kalau ada yang nanya, Mbak Arsi sendiri sudah nengokin belum? Aku tuh nggak bisa teman-teman, karena apa? Aku tuh orangnya air matanya tuh deket banget. Kalau nengokin tuh aku tuh pasti nangis gitu. Jadi kalau nengokin orang sakit kan kita tuh nggak boleh nangis, nggak boleh sedih gitu loh teman-teman. Itu kan kondisi pasien sedang ngedrop gitu. Nanti kitanya nangis, kitanya sedih, mereka tuh malah tambah ngedrop. Jadi aku tuh ya cukup mendoakan dari jauh aja ya. Waktu itu kakaknya sempat mau ke sini untuk donor sumsum, tapi ketika paspor apa sudah diurus katanya sudah telat gitu. Jadi kakaknya batal untuk ke sini. Ya kita doakan semoga Mbak Fitria cepat sembuh ya teman-teman. Aku cuma bisa mendoakan dari jauh karena aku tuh orangnya melo banget, mudah nangis, cengeng, air matanya tuh deket banget, pasti nantinya tuh nggak bakalan tahan gitu, nggak bakalan itu. Jadi teman-teman catat ya, di itunya tuh di Queen Elizabeth lantai 11G bed 18 ya. Ada satu lagi ya teman-teman, namanya tuh Ibu Martini, orang Dampit ya. Ibu Martini ini OS atau overstay atau ilegal sudah 14 tahun di Hong Kong dari tahun 2010 ya teman-teman. Jadi Ibu Martini itu dulunya sih resmi berapa tahun gitu, kemudian pulang ke Indonesia, kemudian kesini lagi pada tahun 2014 dan memilih untuk ilegal atau overstay gitu ya. Sekarang sudah bertahun-tahun berbaring di rumah sakit tidak berdaya ya. Dulunya Ibu Martini ini berjualan ya teman-teman, emasnya banyak. Sekarang tidak berdaya berbaring di rumah sakit ya teman-teman. Kita doakan semoga Ibu Martini cepat bisa pulang dan diurus sama keluarganya gitu ya teman-teman. Kalau teman-teman ingin menengok silakan Ibu Martini, alamatnya aku tulis di situ ya teman-teman.
Oh iya teman-teman, masih ingat enggak kasusnya anak OS yang meninggal di kos-kosan Samsuipo itu, yang namanya Nurjana, yang obesitas itu loh teman-teman. Kabar terakhirnya, polisi Hong Kong mewajibkan untuk melakukan otopsi kepada jenazahnya. Yang tadinya sudah selesai kasusnya, sudah selesai penyelidikan, diselidiki ulang karena Nurjana ini tidak mengidap penyakit apapun. Jadi polisi mewajibkan untuk penyelidikan ulang dan dilakukan otopsi untuk mengetahui penyebab kematiannya gitu loh teman-teman. Dan teman-teman tahu nggak, untuk memulangkan jenazah seorang BMI ini ya, dibutuhkan biaya antara 5.000 sampai 60.000 dolar Hong Kong, setara 100 sampai 120 juta teman-teman. Sangat miris sekali ya. Jadi menurut aku sih ya, buat teman-teman yang OS, seenak-enaknya hidup di negara orang ya lebih baik hidup di negara sendiri ya, karena umur itu tidak ada yang tahu. Jadi mumpung masih sehat, mumpung masih bisa pulang, sebaiknya buat para ilegal ini cepetan pulang ya, jangan sampai sesuatu yang tidak diinginkan terjadi di sini malah menyusahkan keluarga ya. Di Indonesia untuk uang 100 juta itu mau jual apa? Jual rumah, terus nanti yang hidup, yang masih hidup mau kemana gitu. Jangan sampai hidupnya kita menyusahkan orang, sampai mati pun menyusahkan orang gitu ya teman-teman. Karena untuk penggalangan dana tuh untuk jumlah 100 sampai 120 juta itu pun bukan jumlah yang sedikit ya teman-teman. Ya beginilah liburan aku ya teman-teman. Ke gunung, masuk hutan, nyebrang laut. Tapi menurut aku hobiku ini ya positif ya, daripada orang-orang, aduh, yang penting jangan merugikan diri sendiri, jangan merugikan orang lain, karena perbuatan negatif itu selain merugikan diri sendiri pasti merugikan orang lain, entah keluarga atau teman, atau ya teman sebangsa lah. Seperti yang baru-baru terjadi itu, ada 3 orang perempuan Indonesia yang ditangkap di sebuah rumah kontrakan. Ternyata mereka itu ditangkap itu sedang meracik narkoboy. Itu kan mungkin bagi pelaku, aku nggak merepotkan siapa-siapa kok, aku nggak menyusahkan siapa-siapa kok. Kita ikut malu guys, yang orang Indonesia tuh ikut malu gitu. Kalian tuh ada-ada aja sih gitu, sudah ilegal, pekerjaannya yang dilarang gitu. Jadi mereka itu nggak tahu dapat koneksi dari mana kok bisa-bisanya gitu ya, 3 orang itu sedang meracik narkoboy kemudian digerebek, akhirnya ditangkap sama polisi, dan beritanya diulang-ulang di TV teman-teman. Belum lagi yang merampok itu 3 orang itu teman-teman, yang 2 masih buron, yang 1 sudah ketangkep. Sampai majikan aku nanya, kamu suka mencuri enggak, katanya. Ya Allah, pertanyaannya kok to the point banget ya. Ya lagian kalau aku mencuri masa iya aku mau ngaku iya aku mencuri gitu ya. Itu kan sebenarnya majikan tuh cuman basa-basi doang, kamu jangan mencuri ya di rumah aku, nanti aku masukin ke penjara, kayak gitu kan. Ya itu kan bikin malu sebangsa juga teman-teman. Ya Allah, sudah yang 1 narkoba, yang 1 mencuri gitu ya. Kok tahu ada orang baru ngambil duit, kok ya tahu aja ya. Jumlahnya nggak main-main lagi. Kayaknya sih bakalan dipenjara seumur hidup itu teman-teman. Lalu apa keuntungan yang teman-teman dapat gitu ya? Uang hasil curian belum bisa dinikmati, teman-teman sudah dipenjara. Terus bagaimana nasib keluarga? Kalau punya anak, bagaimana nasib anaknya kalian itu ya, para maling itu ya? Pokoknya orang Indonesia di Hong Kong itu benar-benar teman-teman mengisi berita TV, benar-benar ya malulah. Indonesia lagi gitu. Ada 1 orang Cece Indonesia, dia itu sudah 1 bulan tinggalnya di rumah kosong, gak ada air, nggak ada listrik ya, rumah terbengkalai, bangunan terbengkalai gitu ya. Kok ya berani, apa nggak takut sama setan? Itu kalau malam kan pasti gelap ya. Terus kalau pengen kencing, pengen berak, pengen mandi, ke taman dulu nyari toilet umum, nyari yang ada bisa buat mandi, ada buat air minum gitu. Katanya dia ini statusnya tahanan luar, sebenarnya sudah finish, pas mau pulang ternyata ditangkap polisi. Datanya dia itu bersangkutan dengan 1 aplikasi yang termasuk pencucian uang, money laundry gitu ya. Kok bisa ya teman-teman? Terus dia sekarang sedang berurusan sama hukum, sedang berurusan sama polisi, entah kapan selesainya, sedangkan dia sudah nggak punya pegangan. Mungkin waktu 3 bulan pertama masih ada uang ya, masih bisa buat nyewa kos, buat makan. Lama-lama kan kehabisan uang, namanya uang kan ada habisnya ya, jadi nggak bisa buat ngekos lagi, nggak bisa buat makan. Jadi mungkin teman-teman bertanya, terus hari-harinya gimana? Ya nggak tahu sebenarnya. Apakah KJRI nggak bisa menolong? KJRI itu sudah numpuk
menampung masalah-masalah kami para BMI itu. Jadi bukan KJRI nggak bisa menolong ya. Sebenarnya sih menolong, tapi karena saking banyaknya kasus, jadi ya kayak gitu teman-teman. Belum lagi kasus yang ilegal itu, yang kalau pulang butuh dibikinin SPLP tuh jadi surat seperti selembar kertas gitu untuk laksana paspor gitu, paspor sementara lah. Jadi selembar kertas itu buat teman-teman yang paspornya masih digadaikan, nggak kuat mengambil di Hong Kong pun sudah nggak punya pegangan uang gitu. Pinjam pun nggak bisa lagi pinjam, dokumen udah nggak ada. Jadi ya kalau kayak gini kan merugikan diri sendiri. Terus kita tujuan awal ke Hong Kong buat memperbaiki masa depan keluarga. Kalau kayak gini kan keluarga juga pikiran, boro-boro memperbaiki masa depan keluarga ya. Makanya di situ teman-teman harus cerdas ya, jangan terlena di Hong Kong tuh, jangan lupa tujuan kita awal gitu ya. Sudah ngambil video, sudah foto, jadi sekarang kita mau turun lagi guys. Dan menjelang sore tuh cuacanya mulai cerah. Yuk. Kang Smart 8 rame Kang Ram 9 131 murah. Tapi Kang Rame 8 larang asal kamerain. Nganuin kamera dari hari Kang Rame 9 murah asalnya kamera standar. Dari kamera HP biasa kok. Yeah. Tapi rame sih 9 dari kanggo main game aplikasi apa dan mancing tapi ora apa nge-lag tak konon. Cuman rame gede, cuman kamera ya bisa. Yo kanggo jaki main game sih yo bagus kan soalnya aplikasi gede. Nah, beginilah cara orang Hong Kong bercocok tanam atau berkebun ya teman-teman. Mungkin hampir sama dengan di Indonesia enggak sih? Aku kalau di Indonesia belum begitu paham ya. Dan di sini tuh banyak sekali daun singkong yang muda-muda itu loh teman-teman. Terus banyak daun pisang. Aku bilang sama Neng, kamu bawa pisau enggak? Aku mau ngambil sedikit aja buat bikin pepes atau lontong. Kata Neng, jangan nanti masuk penjara katanya. Karena emang sering ada kasus mencuri nangka tewel itu loh teman-teman, buat dijual ternyata berujung ke penjara gitu. Emang sih harus hati-hati, kalau masih mampu beli ngapain nyuri. Tapi kalau di sawah begini kayaknya nggak ada CCTV ya teman-teman, dan pohon-pohon itu tumbuh liar gitu, nggak ada yang bukan pemilik seseorang gitu, nggak ada yang nanam, jadi tumbuh sendiri gitu di hutan. Lihat guys, gedung tua tak berpenghuni. Ya maksudnya lamun Indonesia kan wis keceluke lu nang. Nah ini pohon-pohon besar ini guys, kalau di Indonesia mah udah itu ya mitos-mitosnya tuh. Nah tapi ini tuh iya. Nah ini tuh kayak gedung-gedung angker serem gitu guys. Ini bang, ini gedung apa ya? Ruko ini, ruko 2 lantai. Sikile teklok. Masih. Nah, iya masih cek. Nah, seperti ini bangunan rumah di kampung Hong Kong ya teman-teman. Modelnya seperti ini dan sepi, nggak tahu orangnya kemana ya. Padahal tadi ada yang masih ada jemurannya, kendaraannya juga masih terawat. Nah, ini es krim ala orang Tai O teman-teman. Kalau di Indonesia punya es kul-kul, di Tai O ada buah-buahan yang dibekukan di freezer dan jadi es krim deh. Selain melon, ada juga semangka, pepaya, nanas, dan juga mangga. Beda penjual, beda harga ya teman-teman. Baiklah, supaya durasinya tidak kepanjangan, videonya akan saya lanjut ke part selanjutnya. Terima kasih buat yang selalu menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye. Assalamualaikum.